Dari mana munculnya Katolik dan Protestan? Diizinkan oleh Yesus Allah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, mau membalas. Ada orang yang tanya, iya ya Pak HTD ya, kalau Kristen ada di Alkitab, Katolik tidak ada. Protestan tidak ada. Lalu dari mana munculnya Katolik dan Protestan? Ini fakta ya, karena tidak ada di Alkitab maka kita memakai fakta ya. Alkisah tahun 250-an, 250 sampai ya abad ketiga sajalah. Muncullah seseorang yang ngaku sebagai bapak gereja. Padahal tidak ada itu bapak gereja di Alkitab ya. Alkitab hanya mengenal nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Tidak ada itu bapak gereja. Membuat ajaran itu nggak ada ya. Ajaran itu harus ajaran yang alkitabiah dari rasul, dari nabi dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Muncullah seorang yang ngaku-ngaku bapak gereja dari Afrika. Namanya Tertullianus. Nah ini Mr. Anus ini, Mr. Anus, Tertullianus. Mr. Anus ini membuat sebuah doktrin yang disebut Tritunggal atau Trinity. Sekitar sebelum abad ketiga berakhir ya, 200 tahun 200, anggap saja mulai dari 230 begitu terus sampai mungkin sekitar 280. Dia sendiri sudah meninggal akhirnya sebelum tahun 300 Masehi. Dia sendiri meninggal ya tuh. Namanya Mr. Anus ya. Orang dari Afrika ya. Terus doktrin Trinity ini diterima oleh gereja-gereja pada waktu itu ya. Yaitu sebagai doktrin Tritunggal atau Trinitas itu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Dalam perkembangannya memunculkan doktrin-doktrin ikutan, antara lain menyembah patung, terus Maria lebih ditonjolkan ya. Maka mereka mengambil istilah dari bahasa Yunani, Katolik. Artinya agama untuk semua umat ya toh. Dalam bahasa Arab disebut din al-salami, din al-shalom, din al-islami ya toh. Din al-islami, din al-shalom, din al-salami itu adalah agama untuk semua umat. Mereka mengambil dari kata Yunani, Katolik, artinya agama untuk semua umat. Maka mereka menamakan diri sebagai Katolik. Ya, Allahnya Tritunggal, lalu ada ikutannya, antara lain Maria lebih dihormati daripada Yesus, ya, sebagai Bunda Maria. Ya. Ini fakta loh, oh iya fakta betul Pak. Lalu mereka diresmikan tahun 325 Masehi. Mr. Anus sendiri sudah meninggal, sudah mati Mr. Anus. Ya toh. Jadi mereka percaya kepada Anusnya ini ya, kepada Anus. Mereka itu percaya mengimani teori Anus, ya Anus dari Mr. Anus dari Afrika ini. Lalu mereka memunculkan yang namanya doktrin Trinitas. Mereka menyebutnya konsili. Sebelumnya ada juga konsili-konsili. Ya rapat-rapat lah. Konsili itu rapat gitu aja lah ya. Kalau zaman sekarang namanya meeting. Nanti ada meeting besar, ada meeting dan lain sebagainya. Tahun 325 sebagaimana yang kita ketahui. Mereka memunculkan namanya konsili Nikea atau Nisea. Itu kota terbesar kedua waktu itu. Di zaman rasul-rasul, kota terbesar kedua di Turki. Dulu Yunani, tapi sekarang sudah masuk Turki. Lalu di era tahun 300 sekian itu menjadi lebih besar daripada kota sebelumnya. Ya. Jadi konsili Nikea,
Konstantinopel Turki. Dulu masuk Yunani, sekarang sudah masuk Turki. Oke, mereka lalu mendirikan ajaran yang disebut Katolik. Katolik berasal dari bahasa Yunani. Katolik artinya agama untuk seluruh umat. Bahasa Arabnya Din al-Shalom, Din al-Salami, Din al-Islami, ya. Agama untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin. Oke? Jadi Katolik berdiri secara resmi pada saat konsili. Anda tahu sendiri, Katolik ya seperti itu. Nggak ada di Alkitab, nggak ada. Mereka sadar sih, ya. Alkitab itu disebut Kristen, sudah sadar dia sebenarnya. Makanya karena ini Allahnya itu Tritunggal, ya, lalu mereka menyatakan diri sebagai Katolik. Terus berjalan mulai dari abad keempat, 325 kan abad keempat, sampai abad ke-14 muncullah seseorang yang namanya Martin Luther. Mereka protes. Apa yang diprotes oleh Martin Luther? Aku kalau nyembah Maria, nyembah patung nggak mau. Aku maunya Tritunggal, oke, saya terima, tapi nggak pakai patung ya. Makanya mereka menyebutnya sebagai Protestan. Salibnya masih sama, masih ada Yesus yang gini ya, Yesus yang disalib begitu, masih ada. Terus doktrin-doktrinnya masih sama, kecuali menyembah patungnya dia tinggalkan. Itu disebut Protestan oleh Martin Luther abad ke-14. Berjalan terus, ya, sampai abad ke-17 muncullah orang yang namanya John Calvin. Lalu muncullah Calvinis. Ya, Calvinis ya. Yesus di salibnya itu orang-orang yang gondrong itu diturunkan, jadi salibnya polos, ya. Calvinis abad ke-17 salibnya orang Protestan polos, nggak pakai Yesus lagi. Ya, Katolik tetap itu. Nyembah Maria enggak, tentu saja. Lalu disitulah muncul yang namanya segitiga, teori segitiga, merah, kuning, hijau. Rupa-rupa warnanya itu, Bapa, Anak, Roh Kudus itulah doktrin Calvinis. Sampai hari ini Protestan disebut Protestan Calvinis. Dulu ada Protestan Martin Luther, Protestan Lutheran, ini terbelah dua. Ada yang Katolik, ada yang Protestan. Yang Protestan Martin Luther itu contohnya Syria, ya, itu yang Batuk Nonong Siti itu, BNS itu gereja dari Lutheran, tapi ke arah Kristen, ya mirip-mirip lah. Sementara ada Lutheran juga yang ke arah Katolik, yaitu Ortodok Katolik, gitu. Ya bedanya cuman dia nggak pakai patung. Kalau Ortodok Katolik ini patungnya dibuang, diganti gambar, nempel-nempel di dinding-dinding itu, ya. Oke, jadi sampai tahun 1900-an, ya, diizinkan Yesus nggak itu, Pak? Ini pertanyaan paling mendasar nih. Apakah munculnya Katolik dan Protestan ini diizinkan oleh Yesus Allah apa tidak? Ya. Kenapa? Karena harus tergenapi Matius 7 ayat 22. Ya, tipe dari jemaat yang keluar melulu Yesus Tuhan, ya, menyembuhkan orang sakit, bernubuat, itu cocok dengan Protestan. Betul nggak? Hari ini Anda lihat Protestan, Yesus Tuhan, tapi tidak berani mengakui Yesus Allah. Nggak berani. Harus digenapi karena Yesus sendiri sudah menulis, ya, sudah menyuruh penulis-penulis Alkitab, ya. Lalu Katolik diizinkan nggak oleh Yesus? Iya, diizinkan, karena nanti harus menggenapi Wahyu 13 ayat 16, 17, 18, 666 dan Babel Besar Wahyu 17 ayat 5. Coba Anda baca Wahyu 13 ayat 16. Iya ya, Pak, ya. Ada tanda di dahi dan di tangan kanan. Ini tangan kanan. Tangan kanan menuju tanda di dahi. 666. Demi nama 666. Iya ya, Pak. Lah iya. Harus digenapi. Makanya Katolik tetap ada. Sampai 19
1900. Lalu 1947 diizinkan The Dead Sea Scroll ketemu. 1963 muncul Alkitab bahasa Inggris, diterjemahkan ke seluruh dunia. Katolik sama Protestan jungkir balik, kebakaran jenggot. Waduh, ternyata Allah itu esa ya. Ya. Ternyata Allah itu esa, bukan Tritunggal. Allah esa itu ternyata punya nama Yesus ya. Wah, ini bingung dia. Ya. Namanya juga sudah kadung gitu. Sudah kadung ya. Istilahnya aku sudah kadung, Pak. Ajaran kami itu turun temurun dari bapak nenek moyangku itu. Nenek moyangku pendeta loh, Pak. Ya, pendeta apa? Tritunggal. Iya, nurun ke saya ya. Jadi saya juga tetap Tritunggal, Pak. Saya tetap segitiga, Pak. Seperti itu. Lalu 2000, tepatnya tahun 2000 dunia berubah. Masuk di dalam era milenium ya, milenium tahun 2000. Di belahan dunia barat sudah mulai Yesus Tuhan dan Allah. Ya. Jesus Lord and God ya. Tidak Bapa lagi, tidak. Ya. Mereka sudah memunculkan itu Yesus Tuhan Allah, lalu merambah ke Australia, yang paling dekat Indonesia, Singapura. Jadi Singapura itu ada pengajaran tentang Allah Esa Yesus Kristus ada. Saya ke Australia. Ya. Indonesia belum ada, dulu dimulai oleh Pastor JT itu ya, JT. Ya. Dia ambil master lalu ambil doktor. Ya. Benar, dia itu doktor bibliologi, gelarnya doang doktor bibliologi. Tapi karena Tuhan adalah perutnya, Filipi 3 ayat 19, dia nggak tahan. Kalau aku bertahan dengan Allah Esa, perutku gimana? Aku nggak bisa khotbah kemana-mana. Lah iya, lah nggak punya kerjaan sih. Ya. Beda dengan HTD, ya. Saya mengambil sarjana, bachelor, lalu mengambil master. Ya. Ya. Tergabung sinode enggak Pak HTD? Enggak takut Pak itu, enggak dapat amplop. Najis gitu. Saya najis terima persepuluhan, najis ya. Enggak mau saya. Kalau persembahan mau Pak, enggak apa-apa kalau persembahan, wong itu memang 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 silahkan persembahkan. Ya. Tidak usah dengan duka atau paksa. Ya. Kalau terima persepuluhan enggak mau saya. Najis bagi saya ya. Persepuluhan, buah sulung dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini tetap itu supaya tergenapi ya. Tritunggal akan digenapi oleh Wahyu 13 ayat 16, 17, 18 dan Wahyu 17 ayat 5. Segitiga atau Protestan akan digenapi di dalam Matius 7 ayat 22 dan Matius 25 ayat 41 44. Nanti pada saat perang Harmagedon setelah rapture, pengangkatan orang percaya, musuhnya Yesus anak domba adalah 666 Babel besar dan kambing terkutuk, nanti dibantu oleh umat Kedar. Kedar akan habis sesuai Yesaya 21 ayat 16 dan akan bergabung dengan Babel besar 666 Roma. Kiblat Kedar Arab akan berbalik ke Roma. Bersatu dengan Babel besar 666. Nanti pada tahun 4965 terjadilah yang namanya Perang Harmagedon. Makanya tetap ada, Tritunggal tetap ada, segitiga tetap ada. Karena untuk musuh Yesus. Yesus mengizinkan munculnya Tritunggal, munculnya segitiga. Supaya tergenapi Matius 7 ayat 22, Matius 25 ayat 41, Wahyu 13 ayat 16, 17, 18 dan Wahyu 17 ayat 5 tergenapi oleh Tritunggal dan segitiga. Lalu nanti Yesaya 21 ayat 16 juga tergenapi, Kedar akan habis. Dari sekarang pun sudah ketahuan Kedar ini berkiblat ke Roma. Very clear, itu munculnya Katolik
dan Protestan. Katolik dan Protestan tidak ada di Alkitab. Munculnya Katolik, munculnya Protestan diizinkan oleh Yesus supaya menggenapi apa yang sudah ditulis oleh penulis kitab Wahyu, kitab Matius, dan lain sebagainya. Yesus sudah menyampaikan itu, ya. Anda pikir Matius 7:22 itu untuk siapa? Untuk orang Yahudi, Pak. Yahudi nggak pernah manggil Yesus Tuhan. Anda berpikir kambing terkutuk itu siapa? Kambing terkutuk itu ya yang manggil Yesus Tuhan, tapi nggak pernah mengakui Yesus Allah. Itu memang diizinkan oleh Yesus kok. Ya, nggak bisa hilang ya. Tapi kalau yang bertobat banyak juga. Orang Katolik yang saya baptis banyak. Saya banyak membaptis orang Katolik, membaptis orang-orang Protestan banyak. Ya. Dari Sabang sampai Merauke ada cabang-cabang kami. Minta dibaptis saja. Baptisnya benar Alkitabiah, dijamin. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Benar Alkitabiah baptisannya. Ya. Lalu ikut sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab kami gratis kok. Seperti itu ya. Kami tidak meminta untuk nambahin jemaat. Ya. Wah, kalau banyak yang ikut ini terus nanti banyak jadi jemaat. Enggak, kami nggak mau mengut persepuluhan. Ya, seperti itu ya. Ya, hamba-hamba Tuhan di dalam kami itu murni karena tidak memungut persepuluhan. Jadi tidak berlaku perut adalah Tuhanmu. Banyak orang mengaku hamba Tuhan katanya. Tapi ujung-ujungnya perut adalah Tuhannya. Di dalam Filipi 3 ayat 19. Perut adalah Tuhannya. Lah bawah perutnya apa? Itu yang terjadi pendeta kaleng-kaleng di yang berkeliaran itu ya. Yang namanya selingkuh lah, yang namanya itu semua terjadi. Karena perut adalah Tuhannya, lah bawah perut jadi apa? Itu dia. Makanya jangan heran toh. Pendeta yang kamu anggap besar itu ternyata punya kasus pemerkosaan loh. Ya, cuman dulu di itu aja. Ya. Tukang ngawinin ya, walaupun cerai boleh asal cocok harga. Itu terjadi di pendeta kalian itu. Kenapa bisa begitu? Karena perut Tuhannya. Ya, ayo, yang menyetujui perkawinan LGBT siapa? Iya ya Pak ya. Yang menyetujui perkawinan beda keyakinan siapa? Iya ya Pak ya. Yang menyetujui perceraian siapa? Yang penting kan cocok Pak harganya. Nah, ya LGBT itu Pak, di kelompok mereka itu Pak LGBT Pak. Iya Pak, kan dia nggak kawin Pak. LGBT tidak hanya soal nggak kawin ya. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu sejarah munculnya Katolik dan Protestan. Katolik tidak ada di Alkitab, Protestan tidak ada di Alkitab. Siapa yang bisa jelasin begini? Cuman HTD. Romo mau jelasin malu, pendeta mau jelasin malu, ketahuan. Oh, ternyata semuanya itu berasal dari Anus ya. Kenapa kita percaya kepada si Anus itu ya? Maksudnya Tertullianus. Berarti selama ini kita diprank sama Anus. Ya, baru sadar sekarang. Ya. Seperti itu. Ya, that it itu penjelasan yang real berdasar fakta. Memang Katolik tidak ada di Alkitab, Protestan tidak ada di Alkitab. Tetapi sejarah seperti ini ya, Anda bisa cross check dengan romo-romo kamu, dengan pendeta-pendeta kamu, pendeta Tritunggal dan romo-romo Tritunggal, pendeta-pendeta segitiga. Silakan di cross check. Emang itu benar sih? That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.